Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya,
Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan, guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama naikkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menunggangi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kita persatukan hati di dalam doa. Syakala barata kala barata kala basyiki la barata kala barata kala basyiki. Syakala barata kala barata kala barata kala basyiki la barata kala basyiki. La barata kala basyiki la bo. Syakala la barata kala barata kala basyiki. Syiki la barata kala barata kala barata kala bo. Syakala la barata kala barata kala barata kala barata kala bo. Syakala barata kala basyiki. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, Kau membawa kami Tuhan datang ke rumah-Mu ya Bapa. Tutup bungkus Tuhan setiap kami Tuhan oleh darah Yesus, sehingga Tuhan setiap kami Tuhan akan berjumpa pribadi lepas pribadi Tuhan pada tempat ini ya Bapa. Aba di dalam surga, kiranya Engkau Tuhan memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Berikan kami Tuhan penyembahan yang baru Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kami yang hadir Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendapat Tuhan kekuatan yang baru, kemenangan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Aba, inilah setiap kami Tuhan yang rindu Tuhan masuk Tuhan di dalam hadirat-Mu. Lawatlah Tuhan setiap kami Tuhan, penuhi Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan di dalam hati kami ya Bapa. Dan kami serahkan Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Shikila barata kala bo. Shikila barata kala bashakala barata kala bashe. Shikila la barata kala bashe. Ura barata kala la barata kala bo. Shikila la
Ayo kita bangun roh kita. Shikila la 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 barata kala barata kala bashikila la la barata kala barata kala bashik. Ura la 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 barata kala barata kala barata kala barata kala bashik. Shikila la 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 kala barata kala bashikala barata kala bashik. Shakala la 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 barata kala barata kala barata kala bashikila barata kala bashik. Shakala la 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 barata
adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Yes, Lord Jesus. Ayo sembah Tuhan.
Tuhan lawatan-Mu Tuhan. Lingkupi Tuhan setiap kami lebih lagi Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan pintu surga itu terbuka bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami kekuatan yang baru Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dimanapun kami berada Tuhan, itu seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita, luar biasa. Katakan sama kanan kirinya, Engkau memang luar biasa sekali. Engkau memang luar biasa sekali. Yes, haleluya. Ayo kita sama-sama tepuk tangan. Sekarang
Shalom jemaat Tuhan, kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga dan hitungan ketiga kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita persatukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati Tuhan setiap kami Tuhan, oleh kesehatan yang Kau berikan Tuhan, keluarga Tuhan, pelayanan Tuhan, bisnis, usaha pekerjaan kami ya Bapa. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang akan menabur Tuhan, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kami Tuhan akan memberi dengan sukacita yang Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia, jangan diam-diam. Mari sembah Dia. Dia sudah berkorban demi kita. Adalah wajib kita mengucap syukur kepada Yesus untuk pengorbanan demi kita. Jangan diam-diam. Puji sembah Dia, puji sembah Dia. Bermasmur. Bangunkan manusia roh kita, bangunkan manusia roh kita.
Oh Tuhan, lebih lagi. Yes Lord. Terima kasih Abba Bapa. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Kami tahu Kau mengasihi kami. Engkau ingin memuaskan setiap kerinduan kami, setiap kehausan kami. Kami tahu Abba Bapa, ketika kami mencari wajah-Mu, pencarian kami tidak akan pernah sia-sia. Engkau akan hadir, memeluk kami, menjamah kami, melawat kami, pribadi lepas pribadi. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh ada di rumah Tuhan pada hari ini untuk mendengarkan firman. Kami percaya firman-Mu pada pagi ini akan mempersiapkan kami semua untuk menjadi mempelai Kristus yang dewasa. Karena kami percaya tidak lama lagi Engkau akan datang menjemput kami semua. Bapa dalam surga, urapi anak-anak dengan Roh Kudus. Biarlah mereka mengerti, memahami, bahkan menjadi pelaku firman bagi hormat dan kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi juga bibir mulut hamba Tuhan. Akhirkan Tuhan, sucikan, kuduskan, sehingga perkataan yang disampaikan hanya perkataan yang berasal dari isi hati Tuhan dan memiliki kuasa, otoritas sorgawi, sehingga pada saat perkataan Tuhan disampaikan, semua anak-anak-Mu mengalami pembaharuan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Abba Bapa, berbicaralah, kami siap duduk dalam hadirat-Mu, mendengarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Musik boleh kembali ke tempat duduknya. Shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan? Oh, luar biasa. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Oke, hari ini kita akan mendengarkan apa yang Roh Kudus tuntun buat saya untuk disampaikan, dibagikan kepada anak-anak Tuhan di tempat ini. Saya percaya bahwa kita semua sudah termaterai menjadi milik Kristus. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu dan saya berusaha dengan bantuan Roh Kudus akan memberitahukan secara singkat tetapi padat. Gembala sidang kita dalam videonya 2 minggu yang lalu berbicara tentang pandemi yang sekarang semakin hari kelihatannya masih belum bisa berhenti, sehingga kejadian demi kejadian, musibah demi musibah sekarang semakin intensitasnya semakin tinggi, kematian sangat banyak ya. Dan walaupun sudah menurun tapi tetap masih ada kematian, sehingga kapasitas rumah sakit di Jakarta, saya ngomong di Jakarta ya, itu kapasitas rumah sakitnya sudah di Wisma Atlet sudah tidak mencukupi ambang batas yang sudah ditentukan pemerintah. Sehingga sekarang pemerintah bekerja sama dengan hotel untuk isolasi mandiri. Dan bahkan di beberapa negara saya nonton, tempat untuk pemakaman itu lahannya sudah tidak cukup lagi. Nah, gembala sidang kita 2 minggu yang lalu berbicara pada saat seperti ini ada 2 hal. Bersembunyi di dalam Tuhan atau disembunyikan oleh Tuhan. Lalu gembala sidang kita mulai memberikan contoh beberapa tokoh Alkitab ya, seperti Yakub bersembunyi karena Esau sebelum akhirnya dia menjadi Israel. Juga Yusuf disembunyikan Tuhan melalui kasus pembuangan oleh saudara-saudaranya di sumur. Dan akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Di dalam 7 tahun kelaparan, dia bisa menyelamatkan saudara-saudaranya, yaitu suku keturunan Yakub. Juga Musa, waktu dia membunuh orang Mesir, dia lari dari Mesir, dia bersembunyi, dan lalu bertemu dengan Yitro, mertuanya, dan mengembalakan kambing dombanya. Sebelum akhirnya Musa dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Begitu juga Daud juga bersembunyi dari kejaran Raja Saul yang ingin membunuh dia. Di dalam pelariannya, dia juga bersembunyi bersama orang-orang yang bermasalah. Ada perampok,
ada penagih hutang, ada orang-orang yang pembunuh. Jadi banyak orang-orang yang tidak baik bersama Daud pada saat itu. Ada yang bersembunyi dan ada yang disembunyikan. Tetapi kita harus mengetahui satu hal, bahwa pandemi saat ini itu menyerupai juga kejadian pada zaman Nuh. Artinya pada zaman Nuh ada air bah yang melanda seluruh dunia. Dan pandemi pada saat ini juga seperti zaman Nuh. Karena pandemi yang terjadi juga melanda seluruh dunia. Tidak ada yang bisa lari. Kalau mau jalan-jalan kemana aja, mau lari kemana aja, kondisinya sama. Tapi saya sarankan kita yang sudah ditaruh di Batam, ditempatkan di Batam, jangan keluar dari Batam. Karena saya merasa Batam ini adalah kota pilihan Tuhan. Yang mengerti katakan yes. Banyak tanda-tandanya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Nah, Nuh pada saat itu juga disembunyikan Tuhan di dalam bahtera. Jadi ketika air bah terjadi, Nuh tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia ada di dalam bahtera yang diciptakan oleh Tuhan, tapi dikerjakan oleh Nuh dan keluarganya. Jadi ide pembuatan bahtera itu adalah dari Allah, bukan dari Nuh, bukan idenya manusia. Strukturnya, ukurannya, bahannya, itu semua adalah ide dari Allah. Tapi yang mengerjakannya adalah Nuh dan keluarganya. Di dalam bahtera, dia boleh selamat. Dia disembunyikan sama Tuhan di dalam bahtera. Karena yang menutup pintunya adalah Tuhan. Kita bisa belajar dari perjanjian lama nanti. Nah, tapi saya nggak bahas itu. Nah, pertanyaannya sekarang, pada saat mereka bersembunyi atau disembunyikan, apakah mereka hanya tidur-tiduran? Ataukah mereka hanya nonton film sinetron? Ataukah mereka hanya kerjanya main-main? Tidak, Bapak Ibu. Tapi dalam masa persembunyian atau disembunyikan, mereka tetap berkarya. Kalau kita melihat dari Yakub, ketika Yakub lari daripada Esau karena Esau ingin membunuh Yakub, lalu dia lari ke Laban. Di tempat Laban, Yakub tidak bermalas-malas. Yakub bekerja dalam kebenaran. Bahkan pada saat itu Yakub yang ditipu, padahal Yakub artinya penipu. Setelah dia menipu Esau, dia lari ke tempat pamannya Laban, malah dia yang ditipu. Tetapi dia bekerja di tempat pamannya, mengembalakan kambing dombanya dalam kebenaran. Dia berkarya. Bagaimana dengan Yusuf? Yusuf walaupun dibuang, disembunyikan oleh Tuhan dengan diizinkan peristiwa yang tidak enak. Akhirnya dia dibuang sama saudara-saudara di sumur, lalu dijual ke Potifar, tuan Potifar. Dia juga bekerja sebaik-baiknya. Malah dia menjadi saksi yang benar. Dan dia tidak jatuh ke dalam dosa ketika istri dari Potifar ingin melakukan sesuatu pada dia. Dan bahkan ketika dia di penjara, dia dipercaya oleh kepala penjara. Kenapa? Karena dia berkarya di dalam kebenaran. Di dalam masa-masa sembunyinya, disembunyikan oleh Tuhan atau sembunyi karena sesuatu, dia tetap berkarya. Sehingga pada akhirnya, karya yang dia lakukan dalam kebenaran berbuah. Sehingga dia dipilih menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia mempunyai karunia baru ketika dia berkarya mengartikan mimpi. Sama juga dengan Musa. Musa waktu lari dari Mesir karena takut telah membunuh orang Mesir. Waktu dia bertemu dengan Yitro, dia juga berkarya. Dia mengembalakan kambing domba. Di situ saya belajar kenapa saya memilih untuk memelihara binatang. Karena pertama, binatang tidak mengerti bahasa manusia. Kedua, untuk mengajarkan binatang perlu kesabaran. Itu alasannya kenapa saya memelihara binatang. Saya melatih diri saya untuk belajar lebih sabar lagi, lebih bertanggung jawab lagi. Begitu juga dengan Daud. Pak, Daud kan lari mau dibunuh Raja Saul. Itu dia nggak ngapa-ngapain. Siapa bilang? Orang-orang pengikut Daud, semua orang-orang yang tidak baik. Tidak benar.
Tetapi di tengah-tengah ketidakbenarannya, Daud menjadi saksi dalam kebenaran. Dia tetap berkarya. Dia lari bersembunyi, tapi dia tidak tinggal diam. Dia tidak tidur-tiduran, dia tidak santai-santai. Dia tidak fokus kepada yang lain. Tetapi dia tetap fokusnya kepada Yesus melalui karya apa yang bisa dilakukan. Di dalam masa persembunyian. Makanya hari ini, tema khotbah kita adalah cari dan lakukan maunya Tuhan. Banyak dari kita maunya melakukan apa yang kita mau. Betul ya? Bukan apa yang Tuhan mau, kan begitu ya? Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya Nuh pada saat itu melakukan apa yang dia mau, bukan apa yang Tuhan mau, saya kira Nuh nggak akan selamat. Kalau pada saat itu Yusuf jatuh ke dalam dosa oleh karena istri Potifar, saya kira dia juga tidak akan selamat. Begitupun Daud, ketika Daud bersama dengan pengikutnya orang-orang yang tidak benar, karena dikatakan dalam Alkitab pergaulan buruk merusakkan kebiasaan baik. Kalau kita bergaul dengan orang pemberontak, kita akan secara tidak sadar kita akan menjadi pemberontak. Ketika kita bergaul dengan orang yang taat dan tunduk, kita akan menjadi orang yang taat akan Tuhan. Kecuali orang itu sudah dewasa, apapun sekeliling dia, sinar dia bersinar menerangi yang gelap. Tapi kalau belum dewasa, dia gampang terpengaruh. Itu juga alasannya kenapa saya jarang sekali kumpul-kumpul dengan yang menurut saya tidak bernilai. Jadi intinya adalah kita harus lebih dahulu cari tahu apa maunya Tuhan. Setelah itu, setelah dapat, kita lakukan apa maunya Tuhan. Kita akan buka ayat Alkitab, kita belajar dari 1 Samuel 13 ayat 13. Ada 2 ayat 13 dan 14, tapi 1 Samuel 13 ayat 13. Kita buka dulu dari situ, kita belajar. 1 Samuel 13 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Kita tahu kisah Alkitab ini bahwa Saul tidak membunuh pemimpin daripada Amalek. Ya. Malah semuanya harus dibinasakan, tapi dia ambil domba-domba yang gemuk, harta-harta yang bagus dia ambil, dia tidak musnahkan. Padahal Tuhan perintahkan untuk dimusnahkan. Ya. Jadi Saul tidak menjalankan perintah Tuhan. Padahal kata Samuel, hakim terakhir, dia bilang begini, kalau kamu ikutin Tuhan, apa yang Tuhan mau, maka Tuhan bisa mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel selama-lamanya. Sia-sialah orang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Mazmur 127. Jadi kalau Tuhan sudah beracara, Tuhan sudah turun tangan, Tuhan sudah campur tangan, apa yang dia lakukan itu akan termaterai selama-lamanya. Tapi sayangnya Saul pada saat itu sudah dikasih tahu sama Samuel, tapi dia tidak lakukan. Raja Saul tidak lakukan. Lalu di ayat 14 dikatakan begini. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Nah ini kalau Tuhan sudah marah, jangan memikirkan hanya kebaikan Tuhan, tapi juga pikirkan murka Tuhan ya. Kalau Anda hanya memikirkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, pengampunan, kasih, kita nggak akan pernah belajar untuk mau berubah dan bertobat. Kalau kita tidak pernah memikirkan murka Tuhan. Ketika Tuhan murka, kerajaan Saul itu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti
apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kalau Tuhan mau kita lakukan sesuatu dan kita tidak lakukan, Tuhan dengan cepat menggantikan kita. Karena pekerjaan Tuhan tidak boleh tertunda. Kalau ada orang yang mau menunda pekerjaan Tuhan, artinya dia menunda berkat yang Tuhan mau berikan, Tuhan akan gantikan. Semudah itu. Karena dia sang pencipta. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan, ketika Tuhan tanya, siapa yang mau lakukan ini? Terus kita bilang, saya mau Tuhan, tapi saya bodoh. Tuhan akan pakai orang itu. Tuhan akan perbaharui orang itu untuk mempermalukan yang kuat. Untuk mempermalukan yang pintar. Karena segala sesuatunya adalah berasal dari Tuhan. Saul diberitahukan untuk melakukan sesuatu, tapi dia tidak lakukan. Akhirnya Tuhan memilih satu orang pengganti daripada Saul. Siapa itu? Kisah Para Rasul 13 ayat 22. KPR, Kisah Para Rasul, KIS 13 ayat 22. Kisah Para Rasul. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Wow, saya juga mau berkenan di hati Tuhan. Dan yang melakukan segala, katakan segala, kehendak. Daud berkenan karena dia melakukan segala kehendak. Daud seorang raja. Kalau kita belum jadi raja, ibaratnya kita belum jadi presiden. Seorang raja, seorang presiden, itu sibuknya luar biasa. Tapi Daud tidak pernah dalam kesibukannya mengalahkan Tuhan. Seorang raja loh yang memimpin rakyat bangsa Israel 12 suku. Pasti banyak pernik-perniknya. Tapi dia tetap bermazmur buat Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Kalian bisa baca kisah Daud. Dan Daud makanya setelah melakukan apa kehendak Bapa, dia berkenan di hadapan Bapa. Dan Tuhan Yesus bilang gini dalam Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21 dikatakan begini. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat ini sudah sering kita bahas, tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan lagi. Kalau kita punya orang tua jasmani kita, sebagai seorang anak yang baik, tentunya dia mau cari tahu apa kerinduan daripada orang tuanya. Satu hari saya lihat Hoki, celananya sudah sobek-sobek. Sudah menurut saya kurang pantas untuk dipakai. Tapi mungkin Hoki tidak mau bilang sama saya untuk belikan celana baru. Karena mungkin dia pikir dia akan menyusahkan saya, dia akan membebani saya. Sehingga dia hanya berdiam dan dia pakai apa adanya. Itu yang saya suka dari Hoki. Saya tidak membanggakan anak ini, tapi kenyataannya seperti itu. Walaupun terkadang Hoki memang moody, tapi ada sisi baik dari anak saya, Hoki, yang saya lihat secara mata saya sendiri. Tapi ketika saya melihat, sekalipun dia tidak meminta, saya sebagai orang tua yang baik, saya belikan celana buat dia. Pada saat saya belikan celana, dia pun masih menolak. Nggak usah Lapi, tunggu diskon aja. Itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan untuk uang jajannya, uang sakunya, dia tidak pernah menuntut. Dia seorang anak yang tidak pernah menuntut bapaknya untuk memaksakan melakukan sesuatu.
Saya juga jarang sekali minta tolong Hoki, misalnya, Hoki tolong bantu saya gini. Jarang sekali, karena saya biasanya bekerja sendiri. Tapi terkadang dia yang merasa segan sama saya. Satu sore saya bersihkan besi di atas, lalu dia ke atas, kenapa papi nggak panggil Hoki? Saya sama istri saya bersihkan. Seorang anak yang baik, dia akan cari tahu apa kerinduan Bapak, bukan memaksa Bapaknya untuk melakukan sesuatu. Belajar dari situ dulu, yang terlihat, maka kita bisa melakukan kepada yang tidak terlihat. Karena Tuhan kita tidak terlihat. Kalau kita belajar untuk mencari tahu apa yang Bapak jasmani kita, Bapak rohani kita mau, kita bisa lakukan kepada Bapak surgawi kita. Ini yang Tuhan mau. Bukan kita hanya berseru-seru. Sebagai seorang anak boleh, tasnya rusak, gak ada uang jajan, besok saya disuruh beli ini. Betul. Tapi Tuhan tekankan dalam ayat ini bukan hanya berseru-seru saja. Pertanyaannya, apa yang kamu sudah lakukan buat Bapak kamu? Begitu pertanyaannya. Ini kan ayat ini jelas. Boleh berseru-seru. Tetapi Tuhan bilang yang masuk dalam kerajaan surga adalah yang melakukan. Bukan tidak boleh berseru-seru, boleh. Tetapi pertanyaannya kita melakukan nggak? Melakukan nggak kehendak dia? Melakukan nggak perintah dia? Coba buka Yohanes 14. Yohanes 12 ayat 47. Yohanes 12 ayat 47. Kita coba lihat. Demikianlah firman Tuhan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku, sini Yesus ya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Lanjut ayat 48, ayat berikutnya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Loh Pak, kemarin bukannya Tuhan Yesus yang menjadi hakimnya? Kok sekarang dikatakan dia datang bukan untuk menghakimi tapi menyelamatkan? Kalau kita perhatikan konteks daripada dua ayat ini, Tuhan Yesus tidak berbicara masalah pribadi, tapi Tuhan Yesus lebih menekankan masalah ukuran penghakiman. Ukuran penghakiman yang dipakai adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ukurannya, terlepas daripada pribadinya. Kalau misalkan saya sebagai penyelenggara mall ABC, ada door prize, yaitu grand prize-nya 1 buah mobil. Oke. Ternyata pemenangnya Mr. XYZ. Saya sebagai penyelenggara mall ABC akan mengutus seseorang untuk mendatangi Mr. XYZ supaya membawa beberapa persyaratan untuk mengambil hadiah ini. Ya dong, pasti ada dong seperti identitas dirinya sama apa enggak. Ya, harus bawa identitas diri. Handphone dibawa, misalkan seperti itu. Kakak dibawa, misalnya untuk mengambil hadiah yang sudah dimenangkan oleh Mr. XYZ. Sekalipun bukan penyelenggara yang mendatangi Mr. XYZ, tapi dia mengutus seseorang untuk memberitahukan kepada Mr. XYZ, kamu harus bawa persyaratan ini untuk mengambil hadiahnya. Oke, sekarang saya tanya, kalau Mr. XYZ tidak membawa persyaratan itu, dia bisa ambil hadiahnya nggak? Nggak bisa. Sekalipun yang ngomong bukan si penyelenggara ya, yang ngomong adalah utusan. Sama seperti Tuhan Yesus. Allah mengutus Tuhan Yesus menjadi manusia untuk mati bagi kita, sehingga kita yang mati menjadi hidup. Itu. Ketika kita menerima itu, kita mengikuti syarat-syarat yang Tuhan Yesus katakan, firman-firman Tuhan, kita melakukannya, kita bisa mendapat hadiahnya, kita bisa mendapat grand prize-nya. Apa? Keselamatan. Jadi ukuran untuk keselamatan adalah perintah Tuhan. Coba tolong buka 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. Perhatikan di sini. 2 Korintus
Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Jadi waktu dia datang menjadi manusia, dia datang sebagai Mesias untuk mati buat kita. Kristus telah mati untuk semua orang. Mati untuk semua orang yang percaya sama dia. Yang mendengar perkataannya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mati supaya kita yang mati menjadi hidup. Ada pertukaran nyawa. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Nah, setelah kita ditukar menjadi hidup, seharusnya kita mati, tapi Tuhan Yesus mati gantikan kita. Karena dia menjadi manusia, yang diselamatkan juga manusia. Jadi manusia tidak bisa diselamatkan oleh darah binatang. Hanya darah manusia yang kudus. Sehingga Tuhan Yesus mati, kita yang mati jadi hidup karena ada pertukaran nyawa. Dan karena kita hidup, kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Tetapi untuk dia. Untuk siapa? Dia yang menukarkan nyawanya buat kita. Untuk Yesus. Yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, ketika Yesus katakan sesuatu, Yesus perintahkan sesuatu, lakukan. Cari dan lakukan apa maunya Tuhan. Bukan maunya kita. Ini penting. Karena kalau kita mencari tahu dan melakukan apa maunya Tuhan, kita akan ada dalam bahtera Nuh. Ini penting. Ingat, Nuh diselamatkan bukan satu orang. Tapi total semua 8 orang bersama keluarganya. Tapi saya kasih catatan penting. Dia dan keluarganya yang membuat bahtera. Bukan Nuh sendirian. Nuh tidak sendirian membuat bahtera, tapi bersama keluarganya. Artinya ada karya. Makanya keluarganya boleh diselamatkan. Ada karya, ada pekerjaan. Ada karya. Dan karya itu sesuai dengan maunya Tuhan. Tuhan waktu itu suruh bikin bahtera. Dia ikutin. Bahkan ketika disembunyikan dalam bahtera, Nuh dan keluarganya tidak berdiam diri. Nuh dan keluarganya tidak nonton film karton. Nuh dan keluarganya tidak hanya berleha-leha. Nuh dan keluarganya tidak hanya main mahjong dan main catur. Tapi Nuh dan keluarganya kasih makan binatang di dalam bahtera, yaitu binatang, segala jenis binatang yang ada di dunia ini. Bisa dipikirkan, direnungkan berapa jenis binatang mereka bekerja bagi tugas. Artinya sekalipun mereka disembunyikan Tuhan atau bersembunyi di dalam Tuhan, mereka tetap berkarya. Mereka tetap bekerja sesuai dengan apa maunya Tuhan. Ini penting. Ini penting sekali. Sekarang pertanyaannya, jadi kalau gitu Pak, apa yang maunya Tuhan? Buka Matius 28, 19-20. Matius 28 ayat 19-20. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa, katakan semua bangsa. Ya, mau dari suku Kek, suku Hokkien, Teochew, orang Ambon, orang Flores, suku mana aja, bawa semua bangsa. Kalau perlu ape-ape Singapura kita buat bertobat. Ya, iya, jangan kita APP Singapura kita, kalau perlu kita injilin tuh, APP Singapura datang ke Batam, ya, segala tindak-tindak yang tidak benar digantikan dengan menjadi murid Kristus. Jadi karena semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu di ayat 20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan. Ajarlah mereka melakukan. Katakan sama-sama saya, melakukan. 1, 2, 3. Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, bukan setengah, bukan sebagian, bukan seperempat, tapi segala sesuatu. Semuanya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya keselamatan. Kita sudah tahu kita tidak boleh berdusta, tapi masih mendustai gembala. Gembalanya nggak tahu kok. Nggak apa-apa, kita bohongin aja. Kan kita nanti tampilnya depan Pak Gembala jadi bagus. Kudus, murni, suci. Padahal mah, waduh, dia punya luka-luka tuh banyak. Emang Gembala nggak tahu? Gembala mungkin nggak tahu. Tapi saya tanya, Tuhan Yesus tahu nggak? Tahu. Dia bisa ngomong nggak sama Pak Gembala? Bisa. Jadi kenapa Pak Gembala nggak negur orang itu? Terkadang Pak Gembala ngomongnya langsung ke Tuhan.
Karena kita sudah sama-sama tahu bapa segala dusta adalah si Bolis. Masih berdusta, dustanya Pak Gembala lagi didustai. Keren banget nih. Ada lagi bibir dolak-dalik. Wah, ngomong muter sana. Dari Amerika kembali ke Cina, kembali lagi ke Tiongkok, balik lagi ke Rusia, balik lagi ke Indonesia. Akhirnya ke Batam. Nanti dari Batam, ini muter lagi sana. Itu kadang-kadang kalau bicara sama orang seperti itu, saya sebenarnya tahu loh. Saya cuma ketawa-ketawa, saya menganggapnya apa? Aduh Tuhan, anak ini masih kecil sekali ya. Masih kecil gitu, bicaranya masih lari sini lari sana. Belum dewasa. Saya tahu loh, saya bukan nggak tahu, saya tahu. Cuma saya diam. Tuhan mau kita mulai hari ini lakukan segala perintah Tuhan. Bertobat, mumpung masih ada waktu nih. Mumpung masih ada waktu, saya kasih tahu, bertobat. Apa yang belum beres, bereskan. Dikasih waktu nih, yang belum beres kerjaannya, PR-nya belum beres, dibereskan. Jangan semuanya diputihkan. Kemarin saya ketawa sama Papa Egi, cerita lucu sekali. Pemutihan. Jangan ya, jangan. Kalau bisa kita lakukan yang terbaik, kita berkati orang lain, kita menjadi saksi, dan kita menjadikan semua bangsa murid Yesus. Dimulai dari siapa? Kita dulu. Ya, kalau kita berjalan dalam kebenaran, orang akan melihat kita dan menjadi toladan. Mereka akan lihat, wah ini toladan kita bagus. Tapi kalau kita nggak berjalan dalam kebenaran, gimana kita memulihkan orang lain? Bisa kita jadi saksi. Buka ayat satu lagi. 1 Yohanes 2 ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Katakan amin. Pemusik saya undang untuk balik ke mimbar. Jadi kita tahu bahwa hari ini Tuhan mau kita cari tahu apa maunya Tuhan, dan setelah tahu kita lakukan. Jangan sampai kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, perkataan firman Tuhan, terus kita masih tidak lakukan. Jangan, ya. Karena ini masih ada waktu. Kita masih ada waktu. Gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ingat ya, firman Tuhan mengatakan, hari ini kita mulai belajar cari tahu apa maunya Tuhan. Ya, dan lakukan apa maunya Tuhan. Amin. Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Kita nyanyikan satu lagu.
kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Dan kami pada hari ini diingatkan melalui Roh Kudus bahwa kerinduan-Mu, keinginan-Mu adalah mengutus kami untuk menjadikan kami sebagai saksi yang hidup, sehingga kami boleh membawa semua bangsa menjadi murid dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan mereka mengajarkan untuk melakukan segala perintah. Kami percaya ketika kami melakukan segala perintah, maka Engkau akan menyertai kami semua sampai kepada akhir zaman. Bapa dalam surga, urapi anakmu pribadi lepas pribadi. Biarlah anak-anakmu ini mendapat pengurapan khusus, pengurapan roh rela melayani, roh rela memberitakan Injil, roh rela bersaksi, sehingga mereka sekalipun dalam masa-masa persembunyian, baik bersembunyi di dalam Tuhan atau disembunyikan oleh Tuhan, mereka tetap memberitakan Injil, mereka tetap berkarya, mereka tetap menjadi saksi. Kami percaya Bapak, melalui karya-karya mereka, yaitu menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, mereka akan mengalami penuaian jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika mereka menuai jiwa, mereka akan memperoleh banyak mahkota nantinya pada saat mereka bertemu dengan Engkau. Bapa dalam surga, perbaharui setiap dari kami untuk kami melakukan firman, melakukan segala perkataan, karena kami tahu firman-Mu yang akan menjadi ukuran penghakiman nanti. Ajarkan kami Tuhan, buat kami mengerti, memahami, dan taat kepada-Mu. Bahkan Aba Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu juga memampukan setiap dari kami, sehingga kami menjadi pelaku firman yang setia dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kebaikan. Materaikan apa yang sudah kami dengar, sehingga tingkah langkah mereka, perkataan mereka, perbuatan mereka sesuai dengan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kebaikan. Segala hormat, pujian, kuasa kembali kepada bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dalam doa. Haleluya. Amin. Sekarang masuk dalam kudus. Tetap berdiri. Semua sudah dapat perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi orang-orang percaya dan anak-anak yang sudah berusia 12 tahun. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan ingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan dipersatukan dengan Yesus, supaya kita juga ingat akan karya Dia, karya keselamatan di kayu salib buat kita. Dan Dia datang ke dunia ini karena Dia ingin menyelamatkan. Dia ingin menyelamatkan kita semua. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, untuk menerima berkat yang sempurna dari Tuhan, persatukan dengan Dia secara utuh, maka kita harus koreksi diri kita masing-masing. Kita coba cek diri kita masing-masing. Kalau ada yang Roh Kudus ingatkan kepada kita sampai saat ini, mungkin ada kecewaan, mungkin ada kemarahan, mungkin ada kesombongan, mungkin ada ketidaktaatan, ada pemberontakan, mungkin ada kebencian. Kalau Roh Kudus ingatkan, berbicara kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, minta ampun sekarang. Bersihkan ruang tanah hati kita, minta ampun sama Tuhan, supaya berkat yang kita terima sempurna. Minta ampun. Karena ada tertulis, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirimu sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan. Mari masing-masing tundukkan kepala, minta ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Aba, kalau ada dosa dan pelanggaran kami mohon ampun. Ampuni kami Aba, jangan Kau ingat lagi dosa kami Aba, tapi ingatlah kami oleh karena kasih setiamu kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus.
Tahirkan, sucikan, kuduskan kami ya Allah, agar layak dipersatukan dengan Engkau melalui perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti tinggi-tinggi, saudara. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bukankah cawan yang kita minum dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan yang ada diam. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami. Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih. Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita dan buka hati kita di hadapan Tuhan sebentar. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga saat ini juga terbuka di hadapan. Terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kelepasan, berkat kesembuhan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita di awan-awan yang bermain. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah.